Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Seperti biasanya, kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, yaitu tepat kami berada saat ini di Jalan Raya Manti Forest ya. Bisa kita saksikan suasana atau situasi di sekitar kawasan ini pada pagi hari ya. Masih terlihat cukup lancar lalu lintas dan para wisatawan pun juga terlihat mulai beraktivitas berjalan kaki seperti hari-hari biasanya. Jadi sambil kami berjalan kaki melihat-lihat situasi di sekitar kawasan wisata Ubud pada hari ini, nanti kami juga akan mencoba untuk menyapa beberapa wisatawan yang ada di sekitar kawasan ini ya. Tentunya dengan melakukan percakapan ataupun obrolan dengan mereka. Kita akan mencari beberapa turis yang mau untuk kita ajak ngobrol. Jadi pastikan untuk mengikuti perjalanan kami ya hingga akhir nanti, agar tidak ketinggalan seperti apa cerita-cerita menarik ataupun obrolan menarik, informasi menarik yang akan kami bagikan. Bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung dan belum menyaksikan video kami sebelumnya, silahkan ditonton di video kami sebelumnya ya, yang mana kami berjalan di pasar seni yang sangat unik sekali, dan kami bertanya kepada para pedagang di sekitar kawasan tersebut terkait kabar terbaru, informasi terbaru, berita terbaru adanya penutupan TikTok Shop. Baik, kembali dapat kita saksikan para wisatawan yang berwisata, yang berlibur di kawasan wisata Ubud Bali. Ada yang bersama temannya, ada yang bersama dengan keluarganya, bersama anak dan istrinya. Bisa kita saksikan memang kawasan wisata Ubud Bali memang cukup ramah sekali bagi mereka yang ingin berlibur bersama keluarga tentunya. Bahkan seperti yang kita ketahui, di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ataupun di Pulau Dewata Bali ini banyak sekali para wisatawan yang berdatangan dari negara-negara di Eropa ya Bros. Jadi dari London, dari UK, Inggris, ataupun dari Swiss, juga ada Prancis, dan masih banyak lainnya. Mereka memilih untuk berlibur ke Indonesia atau Pulau Bali karena di Indonesia sendiri memiliki musim tropis. Jadi hal ini membuktikan bahwasanya Indonesia masih dilirik sebagai destinasi wisata tropis bagi wisatawan-wisatawan dari negara-negara di Eropa. Hampir setiap tahunnya, bahkan jika dilihat dari situs perjalanan global Skyscanner, terlihat banyak sekali keluarga ataupun wisatawan dari Eropa, seperti khususnya dari Belanda, Inggris, dan juga Jerman, yang memanfaatkan liburan musim panas mereka untuk berwisata ke negara-negara tropis seperti halnya ke Indonesia. Bahkan ketiga negara tersebut pun, Jerman, Inggris, dan Belanda, menduduki peringkat 10 wisatawan terbanyak yang memasuki negara Indonesia pada pertengahan tahun ini, termasuk juga Australia, Singapura, Rusia, Malaysia, Prancis, Thailand, dan juga Italia. Jadi dengan ini pun masyarakat di Bali ataupun mereka yang bergelut di dunia pariwisata dan berhubung langsung dengan mereka turis-turis dari seluruh penjuru dunia, maka dari itu penguasaan dari bahasa Inggris memang menjadi hal yang penting ya di dalam dunia pariwisata, yang mana banyak sekali ribuan bahkan jutaan wisatawan hampir setiap tahunnya berdatangan
Kami pun juga begitu, mencoba untuk terus belajar tentang bahasa Inggris dengan cara langsung terjun ke lapangan, langsung mempraktekkan berbicara kepada mereka, para turis-turis asing. Karena telah lama memang penguasaan bahasa Inggris menjadi pengetahuan yang perlu, yang penting untuk dipelajari, khususnya bagi orang-orang Indonesia, dan khususnya lagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan pariwisata seperti halnya di kawasan wisata Ubud Bali ini. Bisa kita saksikan lalu lalang mereka, para pejalan kaki, banyak diantaranya wisatawan asing ya di sekeliling kami saat ini. Mulai dari tahun 60-an mungkin hingga sekarang, bahasa Inggris menjadi subjek yang tidak kalah gengsinya dari pelajaran lain, bahkan di dunia pendidikan seperti matematika ataupun IPA. Bahkan belajar bahasa Inggris tidak lepas dari adanya faktor geografi, komunikasi, akses pada informasi yang menjadi 3 alasan yang masuk di akal dibalik perlunya belajar bahasa Inggris, khususnya bagi kita ya sebagai orang Indonesia. Karena Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa utama, ataupun bahasa kedua. Negara-negara tersebut seperti halnya Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, ataupun Selandia Baru, dan bahkan Papua Nugini. Faktor geografis memang menjadi alasan penting, alasan utama mengapa orang Indonesia perlu sekali mempelajari berbicara bahasa Inggris. Paling umum, bahasa Inggris perlu dipelajari karena penggunaan luasnya sebagai bahasa komunikasi internasional agar dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, budaya, dan kenegaraan. Bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering dipakai dalam melakukan komunikasi. Contoh mudah yang bisa dilihat ada di dunia pariwisata ini ya. Para wisatawan yang melakukan perjalanan di negara-negara asing lazim menggunakan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan warga negara asli, warga sekitar yang dikunjunginya. Wisatawan yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu juga memilih bahasa Inggris sebagai bahasa di tempat pariwisata tersebut. Menariknya lagi, informasi yang bersirkulasi di dunia ini kebanyakan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Buku-buku banyak sekali yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Tidak soal siapa yang menerbitkannya, yang pasti untuk memperoleh pasar yang luas, banyak penerbit menerbitkan buku atau bacaan dalam bahasa Inggris. Buku-buku ilmiah pun terbit dalam bahasa Inggris. Website populer di dunia internet lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk artikel-artikel yang ada di dalamnya. Lihat saja seperti Yahoo, Google, Wikipedia, Amazon, YouTube, dan juga Reuters. Berangkat dari alasan-alasan tersebut, maka terdorong untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran bahasa Inggris dalam kehidupan di dunia ini. Baik, kembali dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini terlihat toko jewelry ya, jewelry atau toko perhiasan yang mana sangat terkenal sekali memang, khususnya di kawasan Gianyar. Jewelry atau perhiasan yang terbuat dari perak banyak juga digemari oleh para wisatawan mancanegara. Karena dari sejak zaman dahulu hingga kini, perhiasan ataupun emas, perak merupakan primadona yang selalu diminati oleh kaum wanita memang khususnya. Maka dari itu barusan tadi bisa kita saksikan di toko jewelry, para wanita sedang memilih, mencari perhiasan-perhiasan yang menarik yang mereka inginkan ya. Berbagai pengrajin emas pun, berbagai pengrajin jewelry terkenal di Indonesia tersebar di berbagai kota. Salah satu pengrajin tersebut ada di kawasan di Gianyar. Banyak sekali pengrajin jewelry, bahkan banyak diantaranya memproduksi hasil kerajinan jewelry sebagai permintaan ekspor dari merek-merek luar negeri. Dan lagi dapat kita saksikan situasi di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, tepat di Jalan Raya Monkey Forest pada pagi hari cukup lancar. Kondisi lalu lintas
tidak seramai seperti siang ataupun bahkan di sore hari. Bagi sobat lovers pun yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami sampaikan hampir setiap harinya yang kami tayangkan dapat memberikan hiburan serta dapat memberikan manfaat bagi sobat lovers semuanya. Dan bisa kita saksikan pada video kami kali ini, kami mencoba untuk mengeksplor lagi kawasan wisata Ubud Bali sambil berjalan kaki. Dan kami pada video kali ini nanti akan mencari para wisatawan yang bersedia untuk kami wawancarai ya, untuk kami tanya-tanyai tentang Pulau Dewata Bali, tentang bagaimana perasaannya selama berlibur, selama berada di Pulau Dewata Bali ini, khususnya di kawasan wisata Ubud Bali. Memang berbicara tentang para wisata, tentang wisatawan atau tentang Pulau Dewata Bali menjadi hal yang menarik di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah pusat, pemerintah setempat. Baru-baru ini pun terdengar kabar mengejutkan, Reader Choice Award 2023 kembali mengeluarkan beberapa kategori terbaik pilihan dari para pembaca. Untuk kategori pulau terbaik di Asia, Bali menjadi juaranya. Padahal dalam nominasi award tersebut terdapat kepulauan-kepulauan menarik, kepulauan-kepulauan yang indah seperti Langkawi di Malaysia yang menakjubkan, pantai pasir putih, Boracay, dan suasana Koh Samui yang menyenangkan dengan perpaduan hedonisme dan kesehatan. Namun pemenang tahun ini adalah Pulau Dewata Bali. Pulau Dewata yang memadukan selancar surfing, spiritualitas, serta kemegahan di saat bersamaan ataupun budaya-budayanya. Jadi memang telah lama, selain terkenal karena sejuta keindahannya yang dimilikinya, Pulau Dewata Bali juga kerap meraih beragam penghargaan, mulai dari travel and leisure berbasis di New York, hingga baru-baru ini survei dari Asia menyatakan bahwasanya Bali menjadi juara pulau terbaik di Asia. Hal tersebut pun terlihat jelas dengan banyaknya para wisatawan dari Eropa, bahkan Asia, Cina, Jepang, Korea yang berlibur, yang menikmati destinasi-destinasi yang ada di Pulau Dewata ini ya. Pulau Dewata Bali yang selalu sukses mencuri perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri. Pulau Dewata pun tak pernah gagal membius turis yang ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas mereka ya. Tentu hal tersebut memang layak sekali dinobatkan kepada Pulau Dewata Bali sebagai pulau terbaik di dunia ya mungkin, dan terbaik di Asia. Baik, kami lanjutkan perjalanan kami dan sepertinya di restoran-restoran sekitar sini banyak sekali para wisatawan yang duduk santai sambil menikmati hidangannya, dan kami akan mencoba untuk mencari salah seorang wisatawan yang mau untuk kita ajak ngobrol, kita wawancarai. Sepertinya di sebelah kanan kami terlihat lagi santai dua turis mancanegara, couple. Semoga saja mereka mau untuk kita tanyai, kita ajak ngobrol lebih lanjut ya sobat lovers. Mari. Hello sir. Hey, Hello. Good morning. Yeah. How are you? we are fine, thanks. Okay, cool. What's your name? My name is Eddie. 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 And you? Mary. Mary or Miri? Miri. Okay. Where are you from? Holland. Holland. Oh, nice. Yeah. Nice. Like Amsterdam, Den Haag. Hey, we come from Utrecht. Arnhem. Arnhem. Yeah. Oh, okay. Amsterdam is nice. Like a small country, but I think there is no mountain, there is no rice. Yeah, flat with sea maybe. Yeah. Yes, yeah. Yeah. We are here now and here before. Nice monkeys. Monkey forest. Monkey forest are there. That was there. Yeah, there. Yeah, monkey forest. Yeah. In Holland there is no monkey. No. Yeah. Oh, zoo. Yeah. Okay, but there is no monkey.
Okay, yeah, okay. And today we go to Flores. Go to Flores. Yeah. Oh yeah, another island. Yeah. Another island from Then we here. go to Lombok. Lombok, Gili, maybe you can try. Maybe we go to Gili. Gili is nice. There is no car, there is no motorbike, only bicycle. Yeah. Like in Amsterdam. Like in Amsterdam. A lot of bicycle, yeah. A lot of bicycle, yeah. I'm browsing on website, yeah. I check in Amsterdam, in Holland, people and bicycle, lot of bicycle. Lot of bicycles. Yeah. Yes. Oh, okay. Everybody has bicycles. Okay, so every day in the Holland, you driving bicycle? Yes. Yeah. Every people, everybody. Everybody has bicycles. Okay, yeah, okay, nice. Here in Bali, everybody has scooter. Yeah, Bali is big world. Yeah. Motorcycle world in Bali. Yeah. Might be like a million Yeah, motorbike. 300 million. Yeah, maybe like that. Yeah, it's very busy. Every day is very busy. But in Holland, everybody, children and old people, Yeah, bicycle. bicycle. Yeah, maybe with transportation, train, bus, maybe. Bus, train, Train, we yeah, have taxi, taxi, cars, yeah. But a lot of people with bicycle and walking, and walking. yeah, like that. In Ubud, a lot of tourists walking. Yes. Yeah, In lots the of city, tourists. you can walking. Ah. You go with car. Yeah. It's same like this. Yeah. Every time. Yeah. How long you will be staying in Bali? Here in Bali, 4 days. 4 days? Only 4 days? Yes. And then we go now to Flores. Okay. 4 days, and then we go to Lombok 9 days. Okay. And then you don't back to Bali? No. No. Okay. We was here 2 times. 2 times. Okay. Yeah. We was 2 in times. Denpasar and we was in Lovinia Yeah. Okay. Okay. for other years. So, what do you think about Bali? After you saying around Bali, So a nice But- country. Yeah. Bali. We love Indonesia. yeah. Okay. Thank you. Yeah. What special in Bali, but is not too much in the another world. But special something in Bali, but Satay. The rice, the rice field. rice field. Okay. Like that when we was 5 years ago in Lovinia. 5 years ago? Yes. Oh, okay. So two times come to Bali, 5 years ago and now This is 3 times. Okay, yeah, okay, yeah. Before we was in Lovinia. and Lovinia, they yeah. have The dolphins. Dolphin, yeah, dolphin, Lovinia. Bali is gewoon beautiful of the world. So, first time you come to Bali, when? 2 years ago or The first time was in 1959. 19? 1959 was the first time that we was 1959? Yeah. Really? Really. Oh, long time ago. Long time ago. Wow. Yeah, it was to Singapore, Java, Bali, Lombok. It was not too much people. that you Yeah. see now. Yeah. The children we make pictures and video. They look. But now we come here, the people make pictures of us. So come. Yeah. Yeah. It was in Many Yeah. change. Yeah, change. Everybody's change. Yeah. Modern It's here. more than yeah. and in Yeah. 2017 we was here. Yeah. We was in Sumatra. Safety. Yeah, Yeah. Sumatra and Bali. In Bali, yeah. It's safety. Yeah. Yeah, long time ago. Long time ago, yeah, nice. Lot of tourists in Bali, yeah. Lot of tourists. Yeah. You know why? Lot of tourists in Bali. Lot of tourists from Europe holiday to Bali. The weather is good. The weather, yeah. The food is very good. Yeah, food, yeah. And the people are nice. And the people is very nice, yeah, okay. Because maybe in Europe it's too cold, very cold every day. Very cold every day. In the north of Europe it's cold. In Holland is now 15. 15. Okay. Finished. Thank you. Thank you so much. I hope you will enjoy. You will happy in Bali holiday. Yeah. Okay. Yeah. Take care. Thank you. Okay. Thank you. Ya. Ya, barusan tadi perbincangan kami dengan couple wisatawan turis asing dari Eropa, yaitu dari negara Holland, Belanda. Mereka sangat mesra sekali di usianya yang tak lagi muda ya, berlibur di Pulau Dota Bali sambil duduk santai di sebuah restoran kecil di kawasan wisata Ubud ini ya.
Sangat menarik sekali dapat berbicara, dapat bercengkrama langsung dengan mereka para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Cukup panjang, cukup banyak mereka bercerita kepada kami bahwasannya mereka awal kali datang ke Bali sekitar tahun 1950-an ya saudara bos. 1950-an Indonesia baru saja merdeka pada saat itu ya. Dan terlihat turis tersebut cukup ramah sekali, cukup baik sekali. Dia cukup antusias untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan. Namun tidak semua turis-turis bisa ramah seperti itu. Terkadang pun kami juga menemui beberapa wisatawan yang bisa dibilang cuek. Namun kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan ya. Jadi kita harus memakluminya, kita harus menghargai sikap serta perilaku yang mereka tunjukkan. Memang penting sekali untuk tetap menjadi diri sendiri dimanapun kita berada. Dan jika perlu pergilah ke tempat di mana keberadaan kita dapat dihargai. Karena kita berhak memilih jalan kita sendiri ya. Sekian video, cerita ataupun informasi yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Beat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Beat Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Beat Lovers dari Bali.